film-film anak-anak contoh Upin Ipin begitu kita cari lewat apa coba? Hah? Kalian langsung menggunakan aplikasi apa yang kalian gunakan? YouTube, apa lagi? TikTok, apa lagi? Feedme. Jadi itu request lagu-lagu, film-film yang kalian suka. Jadi kalian suka mencarinya di YouTube, di Feedme, dan apa lagi tadi? TikTok. Siapa di rumah itu mamanya suka pesan baju itu di mana? Coba. Shopee. Di mana? Shopee. Shopee. Mau pesan apa saja di situ? Celana jeans. Jadi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Yang kedua itu membandingkan antara mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Yang ketiga memberikan contoh penggunaan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Jadi KA itu singkatan dari kepanjangan dari kecerdasan artifisial. Yang berikut, apa itu kecerdasan artifisial? Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi mesin dengan kecerdasan artifisial itu bisa mengenal suara, melihat gambar, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Itu disebut dengan kecerdasan artifisial. Coba kita baca sama-sama dulu. Kecerdasan artifisial adalah Kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Mesin dengan kecerdasan artifisial bisa mengenal suara, melihat gambar, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Itu yang tadi disebut dengan kecerdasan artifisial atau disebut dengan KA. Yang berikut, perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang tadi kita sebutkan ada berapa macam alat-alat elektronik di rumah tadi. Ada kipas angin, ada blender, ada kipas. Yang namanya mau pesan baju itu menggunakan aplikasi yang namanya Shopee. Selain Shopee apa lagi? Kita mau pesan baju, mau pesan makanan lewat apa? Yang mau ojek sekarang, dia teleponnya lewat apa itu? Gojek. Itu sudah ada di Mau Merah, sudah. Itu. Perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas atau KA itu bisa belajar dari data, bisa membuat keputusan seperti Google Translate. Pernah gunakan Google Translate? Pernah? Nah, kalian buat apa di situ? Kalian mencari apa? Tugas apa? Hah? Google Translate. Tugas sekolah. Kalau dari tugas bahasa Inggris kita mau cari arti dari kata saya. Bahasa Inggrisnya apa? Kita menggunakan Google Translate. Dari Inggris ke Indonesia, kita tidak menggunakan lagi namanya kamus. Jadi kita gunakan pakai Google Translate. Kita mau mencari informasi apa saja, kita menggunakan Google apa? Google Chrome. Yang berikut ada mobil
ada itu mobil tanpa sopir. Tapi sekarang kita tidak ada di sini, di Maumere tidak ada. Apalagi kita yang jaringan tidak ada ini. Yang berikut, mesin non cerdas hanya bekerja sesuai perintah dan tidak bisa mengambil keputusan. Contohnya, kalkulator tidak mungkin kita omong angka 7 tambah 8 itu sama dengan berapa. Kita harus ngobrol-ngobrol dulu dengan kalkulatornya dulu. 70 tambah 10 sama dengan berapa? Itu. Dia bekerja sesuai yang diperintahkan. Kipas angin tidak mungkin kipas angin kau bergerak dulu. Tidak toh? Jadi dia ikut sesuai dengan yang kita perintahkan. Ada mesin cuci manual. Di rumah ada mesin cuci? Ada. Apakah kalian langsung taruh pakaian dia langsung bersih? Tidak. Tidak. Apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Yang pertama kalian buat apa? Hah? Tekan di mana kalian harus cok dulu. Tekan dulu waktunya sampai berapa menit. Baru dia bisa berfungsi. Itu contoh mesin non cerdas. Contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan artifisial di YouTube itu untuk merekomendasi video yang tadi kita sudah sebutkan. Video lagu-lagu itu kita menggunakan yang namanya apa? YouTube. Atau tidak, kecerdasan artifisial di Google Maps. Di HP itu ada namanya aplikasi Google Maps. Google Maps itu kita mencari tempat yang belum kita tahu, kita mencari menggunakan Google Maps. Contoh sampai di Maumere, kau tidak tahu toko batu gajah, kau cari sudah di itu Google Maps-nya di situ. Nanti di situ ada kasih arahan, kau belok kanan, belok kiri sampai di situ. Yang namanya toko itu. Jadi tidak lagi kita bertanya, Nisa, toko batu gajah itu di mana? Tidak lagi. Jadi kita menggunakan Google Maps di HP kita masih itu. Berikut kecerdasan artifisial di kamera HP. Itu untuk mengenali wajah dan mempercantik foto secara otomatis. Contoh Rian, kalau mau selfie, dia menggunakan apa? Kamera HP. Tiba-tiba, kau buat begitu, Isa punya muka sudah ada di dalam sini. Jadi itu kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Ini contohnya di YouTube, kita mencari seorang anak sedang bermain. Kita mencarinya menggunakan YouTube. Contohnya seperti itu. Tuh habis. Di Google Maps, kalian tidak tahu aplikasi Google Maps di situ. Ada kalian bisa lihat tidak? Bisa. Itu kita mencari tempat yang tadi sudah Ibu Guru sebutkan tadi. Nah, kita cara mencarinya seperti itu. Sebutkan dulu nama tempatnya yang kita tuju. Setelah itu kita mencarinya. Itu menunjukkan jalan tercepat. Tidak lagi kau bertanya kepada orang lain. Kita menggunakan, nah ini kita mengenal wajah untuk seperti selfie, Nuna biasa selfie itu. Setelah itu, ini contoh-contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini namanya vakum, robot vakum. Ini untuk pembersih ruangan. Yang ini robot untuk mencabut rumput. Jadi kita tidak lagi mencabut rumputnya dengan tangan kita, tapi kita menggunakan robot dengan ini. Yang ini untuk robot untuk rakit mobil-mobilan. Ini contoh mesin cerdas. Bisa?
Bisa tahu tuh mesin cerdas? Bisa. Contoh mesin cerdas. Kalau contoh mesin non cerdas, ini kalian pernah lihat nih, kehidupan sehari-hari kita pernah gunakan yang ini. Ini dia mengikuti sesuai yang kita perintahkan. Jadi kita yang kendaliin. Kalau robot itu dia sendiri. Kalau ini motor ini kita yang kendalikan. Jadi kalian sudah tahu membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas, sudah bisa? Sudah. Ini contohnya kalkulator. Ini apa sih Tom? Kulkas. Kalau ini Mesin cuci. siapa di sini yang sudah buat? Mama. Mama sedang apa? Benar pakai mesin cuci. Menaruh pakaiannya di mesin cuci. Kalau ini Laptop. laptop. Apa namanya? Komputer laptop. Hei, kelas 5 sudah tidur? Belum. Ini namanya apa? Laptop. Kalau yang ini? Blender. Yang ini? Motor. Motor. Jadi itu adalah contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kalian semua berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Diri. Dulu. Dendeng. Dinding. Dung dung dung. Dendeng. Se. Sekarang kalian bentuk dalam kelompok. Dalam kelompok. Dalam kelompok. Langsung balik saja. Langsung balik. Sudah? Ini kalian kelompokkan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Diam-diam. Ayo tulis, Nona tulis sudah. Perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yoni jangan pilih supaya nanti bisa. Langsung saja di sini.
Mulai. Yang mana yang termasuk mesin cerdas, yang mana yang termasuk mesin non cerdas. Ada yang sudah? Sudah? Ada yang belum? Ya. Kalau mesin cerdas. Diam-diam. Sudah? Udah. Oke. Udah. Setiap
ketua kelompok maju dan presentasikan. Mas. Ayo, ketua maju sudah. Maju sudah. Nadine maju. Berdiri di sini. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang termasuk mesin cerdas adalah robot vakum, 2 CCTV. Yang termasuk mesin cerdas, robot vakum, dan CCTV. Yang termasuk mesin non cerdas, blender, kalkulator, dan mesin cuci. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 maju. Adrian. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang, Adrian. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas yaitu robot pencabut rumput dan robot perakit mobil. Mesin non cerdas yaitu dan Google Maps. Mesin non cerdas yaitu sepeda, kipas angin, setrika, dan laptop. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Kelompok yang terakhir, silakan maju. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Contoh perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas yaitu YouTube, Google Translate, mobil robot. Mesin non cerdas yaitu jam dinding, remote, dan kipas angin. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang terakhir. Baik, yang tadi kalian presentasikan itu adalah contoh peralatan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian sudah bisa membedakannya? Sudah. Baik. Jadi apa saja yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa saja? Materinya tentang apa yang tadi kita belajar tadi? Perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa lagi? Hah? Apa? Halo? Yang tadi kita belajar tadi cuma mesin cerdas dan mesin non cerdas? Tidak. Dan definisi dari kecerdasan dari artifisial. Coba dari kalian yang Ibu Guru minta untuk memberikan kesimpulan dari materi tadi. Ada? Ada. Oke, angkat tangan dan berdiri.
keputusan sendiri. Mesin cerdas hanya mengikuti perintah. Oh. Jadi kesimpulan dari materi kita ini hari adalah kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Mesin cerdas mengambil keputusan sendiri, sedangkan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Jadi kecerdasan artifisial itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih, materi kita sampai di sini. Nanti pertemuan kita selanjutnya baru Ibu Guru akan memberikan kalian tugas. Oke, terima kasih. Silakan duduk.